hari keempat, hari kelima, terus sampai puluhan yang pertama ini menunjukkan kedisiplinan dan loyalitas seorang hamba yang beriman ke hadirat Allah. Di mana puasanya di siang hari dengan malamnya memperbanyak ibadat tarawih, tadarusul Al-Quran, sampai wirid zikir macam-macam. Makin tanggalnya makin naik, makin mapan, makin tatak, tutuk, tetek. Oh, madep, mantep. Di sini. Ini rahmat meningkat. Dengan catatan tentunya puasanya baik. Tarawihnya juga ikhlas. Ya. Kalau tarawih yang ikhlas. Ya, jangan sampai tidak ikhlas. Nanti imamnya baca surat panjang mulai panjang banget gitu. Ini panjang banget ini imamnya. Yang ikhlas. Nanti selesai tarawih tanya sama pengurus masjid, "Bang, siapa sih imamnya?" Nah, ini mulai tanya, dia tidak betul ini. Pengurus masjid tanya ngapain? Wah, semuten nih kaki gue lah ini. Ya Allah, ini namanya santri semut. Nah, ini ya, tidak boleh begitu tuh ya. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, ya, puasa yang makin mampan, makin mantep. Tatak, tetek, tutuk, madep, mantep, seret. Ini di sini. Itu ditingkatkan oleh Allah rahmat. Rahmatnya ditambah ditingkatkan oleh Allah. Ya, puasanya yang benar itu ya, yang tertib adabnya itu. Itu dengan apa? Malam mulai tadi malam kan kita sudah mulai mulai masang niat puasa. Tentunya sesudah tarawih ya, biasanya habis tarawih witir masang niat. Terus tadi malam kita sudah tadarusul Quran, Quran. Oh, ini nanti sahurnya yang baik, yaitu waktunya pada akhir waktu. Sahurnya pada akhir waktu. Jadi umpamanya tadi malam jam 4 sahur, itulah kira-kira ya 1/4 jam cukup gitu kan ya. Jadi paling-paling jam 4.20 sudah imsak kan gitu. Selesai seret. Nah, mulai bersih semua, sudah siap baca Quran 10 menit, nunggu sampai subuh datang. Datang subuh, sunnah qobliyah, habis sunnah baru sholat subuh. Habis sholat subuh baca Quran lagi. Begitu teruslah ya. Siangnya dijaga baik-baik sholatnya. Dijaga daripada makan, minum, rokok dan lain-lainnya. Lesannya dijaga, indranya dijaga, tangannya jangan usil. Ya. Mulut nggak usil, tangan usil, jangan ya. Ini jangan. Terus selalu berusaha ingat kepada Allah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dijaga baik-baik. Begitu menjelang maghrib sudah siap. Untuk apa? Untuk menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka itu ya tidak mesti harus pasdeng terus minum, itu bukan begitu sambil nunggu beduk sudah pegang gelas, itu bukan begitu ya. Ini namanya nekat itu ya. Ya sudah nunggu sampai azan selesai gitu loh. Kalau azan selesai baru minum gitu. Yang dimaksud awal begitu, bukan kok terus nanti habis azan sudah nggak makan, nggak minum dulu, nggak makan kue sedikit atau minum dulu ya. Langsung maghrib. Habis maghrib wiridnya panjang. Habis wirid panjang terus sunahnya dipanjangin. Belum sampai minum sedikit pun. Ini yang tidak boleh.
Jadi yang dimaksud awal itu ya menyegerakan begitu azan selesai ya barulah makan itu. Sedikit saja. Air yang hangat. Yang hangat. Minum sedikit. Nah, kalau Nabi dulu ya terus makan kurma. Ganjil. Ganjil itu ya paling banyak 3 itu loh. Kalau Nabi ganjil 15. Soalnya wah itu bukan takjil itu namanya. Nah, paling banyak 3 Nabi. Nah, paling banyak itu pun tidak pernah tahu kita sampai 3 apa tidak ya. Kalau sudah itulah. Nah, itu Nabi di sana banyak kurma. Di sini tidak mesti kurma. Saya sarankan alangkah baiknya kalau madu 1 sendok. Minum air putih yang hangat sedikit, madu 1 sendok, minum lagi sedikit. Nah, mengapa kok kurma, mengapa madu? Sebab di sana di dalam madu atau kurma itu mengandung zat gula yang disebut monosakarida. Ya, gula yang valensinya 1. Yang monovalens itu. Itu mudah dicerna. Mudah dirubah jadi energi. Mudah dirubah jadi kalori. Jadi seger. Sudah habis itu lalu sholat maghrib. Maghrib. Sudah sunnah. Tak perlunya. Barulah. Yang biasa makan nasi. Yang tidak ya sudahlah. Yang tua-tua biasanya belum bisa makan banyak. Gitu ya. Makan kolak apa-apa yang ada. Habis itu siap-siap tarawih. Gitu ya. Kalau bisa, kalau enggak, biasanya kalau makan banyak dulu tuh dikhawatirkan tarawihnya itu kehilangan semangat, gitu. Ya, biasanya terus kehilangan semangat, ngantuk. Orang kalau kenyang kan ngantuk. Mengapa ngantuk? Ya, sebab pada waktu abdomen perut besar banyak muatan makanan, itu darah-darah dari depot-depot darah itu dikirimkan ke perut besar. Sekian persen dikirimkan termasuk depot darah otak besar, otak kecil. Itu dikirimkan sebagian darahnya ke perut besar. Sehingga kesegaran otak menurun. Karena kesegaran otak menurun, mulai duduk sudah lain. Ya, mulai lain. Ya, mulai itu ya. Memang saya ulang kali terangkan, orang kalau makannya sudah diisi banyak biasanya begitu. Nah inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang hormati. Puasa yang demikian ini. Habis itu tarawih, habis tarawih pulang, bacalah Quran. Wirid, doa. Yang masih sekolah ya belajarlah. Baca bukunya yang baik. Ini itu. Tidur bangun untuk sahur. Begitu selanjutnya. Ini dilakukan semua karena iman kepada Allah. Dengan mengharap ridhonya. Insya Allah. Rahmat Allah akan datang. Artinya akan datang. Datangnya lebih banyak daripada sebelum puasa. Karena apa? Peningkatan taatnya ada. Taatnya makin meningkat. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Saya persilakan melihat surah yang ketiga, surat Ali Imran ayat 132, di mana Allah berfirman, wa atiullaha war rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, pasti kamu akan mendapat rahmat. Inilah masuk Ramadan, peningkatan taat. Karena peningkatan taat, peningkatan rahmat. Asal ikhlas melaksanakannya. Inilah mengapa dikatakan awal Ramadan isinya rahmat adalah demikian ini. Karena mula-mula ada peningkatan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para pecinta radio Kayu Manis yang berbahagia. Memang peningkatan berarti secara kuantitatif jumlah ibadah juga naik. Ya sholatnya, ya sedekahnya, ya zakatnya, ya macam-macamnya. Yang demikian ini pun rahmat yang dijanjikan oleh Allah. Saya persilakan untuk melihat surat 24, yaitu surat Nur.
ayatnya yang ke-56. Di situ Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikan olehmu salat dan bayar olehmu zakat dan taatlah kamu kepada Rasul, pasti kamu mendapat rahmat. Jadi peningkatan ibadah tidak hanya sholat biasa. Sholat orang-orang yang biasa tidak tahajud jadi tarweh, witir, kan begitu. Orang yang biasanya baca Quran kadang tidak, kadang baca Quran kadang tidak. Pada bulan Ramadan lebih tertib baca Quran. Nah inilah. Memang demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Peningkatan ini menyebabkan peningkatan rahmat dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Dan demikianlah ya, orang kalau sudah puasa, melakukan ibadah-ibadah tarawihnya dan lain-lainnya, semua ibadah tujuannya mencapai takwa. Orang kalau sudah takwa dijanjikan mendapat rahmat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan takwalah kalian kepada Allah, pasti kamu akan mendapat rahmat. Itu surat 49, yaitu surat Al-Hujurat ayatnya 10. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, isi dari awal Ramadan. Sekarang pertengahannya apa? Pertengahan daripada bulan Ramadan, pertengahannya adalah maghfirah. Maghfirah itu ampunan dari Allah. Diampuni oleh Allah. Dosa orang yang tadi ini, yang telah taat, peningkatan taatnya baik, lalu dicintai oleh Allah. Itu akan dia. Mengapa? Sebab Allah cinta. Rahmah itu artinya kasih sayang, cinta dari Allah. Rahmat Allah, cinta Allah, memberi rahmat artinya meningkatkan kasih sayangnya. Allah makin dekat dengan hambanya. Cinta itu tandanya dekat. Sebab itu tanda orang cinta kan ingin dekat aja. Kalau suami sudah sering dekat, itu namanya masih cinta. Kalau sudah mulai agak-agak suka jauh lah ya, ini tandanya cintanya agak kumat, gitu kan ini. Iya, begitulah hamba Allah. Manusia yang cinta kepada Allah juga ingin dekat, begitu pula Allah. Kalau cinta kepada kita, beliau mendekati kita. Yang artinya Allah dekat itu bukan Allah secara wujudnya, zatnya dekat, tidak. Yang dekat apa? Yang dekat hidayatnya. Kalau hidayat Allah sudah dekat, pasti berkahnya dekat. Mengapa? Ya, orang yang dekat dengan hidayat Allah, hidupnya menurut tuntunan Allah. Kalau sudah menurut tuntunan Allah, yang didapat mesti berkah. Meskipun rezekinya kok sekian, tapi karena mengikuti jejak tuntunan Allah, akan berkah, akan ada manfaatnya. Versi rezeki tidak akan dipakai yang tidak-tidak. Dipakai yang manfaat. Inilah berkah. Umurnya kok demikian ya, umurnya berkah, dipakai waktunya untuk yang baik-baik, bukan untuk yang sia-sia. Itulah. Ini namanya orang dicintai oleh Allah gitu, berkah, umurnya ilmunya juga berkah. Biar ilmunya cuma sedikit, manfaat. Mengapa manfaat? Ia punya ilmunya untuk berbuat kebajikan. Berbuat kebijaksanaan pada lingkungannya. Sering kan sudah saya katakan, ada orang makin pandai nggak makin bijak, makin licik. Ini makin licik. Itu ilmu yang tidak ada berkahnya. Mengapa sampai ia licik? Karena tidak mengikuti hidayat Allah inilah. Ya, kok itulah. Kalau udah bulan puasa, ya Allah, istri itu rahmatnya tambah, yang biasa nggak buat kolak. Ini, aduh, ya Allah, ya tak? Biasanya nggak nawar-nawarin makanan. Kalau udah bulan puasa, Pak ini, ya Allah, buat tiap hari begini, gitu ya. Mintanya begitu ya. Oh alah, berkahnya ningkat, gitu loh.
Yang pelit-pelit tapi tidak pelit. Kan gitu tuh biasanya. Inilah. Ini ibu ketawa apa ngaku, apa ngerti. Ini jangan terus. Jadi inilah. Begitulah ya. Bapak-bapak yang biasanya ya toh. Malam-malam belum pulang lembur ini udah pulang. Ya, makin meningkat. Insya Allah deh. Ya. Itu kasih sayang Allah datang, berkahnya ada, manfaatnya akan lebih banyak. Ini maknanya rahmat begitu. Nah, orang yang semacam ini, karena sudah merasakan betapa nikmat itu meningkat, memang hidup jadi tenang. Coba kalau puasa, anggota keluarga yang semua anaknya, ibunya apa puasa, sahur, tarawih, ya Allah, tenang. Merasa bahwa nikmat itu tambah banyak, berkahnya ada karena mengikuti hidayat Allah. Inilah rahmat. Dalam keadaan yang semacam ini, nah inilah saya katakan tadi, dalam keadaan yang semacam ini, kalau hambanya sudah mantap, makin meningkatkan taatnya yang semacam itu, lalu rahmatnya meningkat, inilah. Allah kalau sudah hubungannya dengan rahmat, itu tidak dapat lepas dengan mengampuni, memberi ampunan. Ya. Maka pada pertengahannya berisi maghfirah, isinya ampunan. Maghfirah itu apa? Maghfirah itu ampunan. Ampunan atas segala dosa yang pernah dilakukan. Maghfirah itu ampunan. Dan ampunan mendapat maghfirah itu kebutuhan kita. Kita membutuhkan ampunan sebagaimana kita membutuhkan rahmat dari Allah. Tapi maaf, ini ada gejala-gejala kalau mari kita memohon maghfirah, ampunan Allah. Orang kaya-kaya tenang-tenang gitu. Kaya-kaya tidak merasa butuh. Padahal ini kebutuhan yang mutlak. Sekarang selama masih di dunia di sini, ya merasa kaya-kaya tidak perlu itu maghfirah ampunan. Tapi nanti, sekarang yang dirasakan nasi, rojo lele, janjur kepala, baju yang wah, sepatu. Sekarang begitu. Salah tidak, memang dunia. Tapi kalau itu semua dipikirkan, mengapa soal ampunan istighfar? Minta maghfirah tidak terpikirkan. Kalau orang ajak mari kita bertobat, mohon maghfirah kepada Allah, itu enak-enakan. Padahal kebutuhan. Oh, udah jangan pikir-pikir itu, yang penting kenyang. Loh, itu kenyang sekarang ketika selama masih butuh kenyang. Nanti pada saatnya kita tidak lagi butuh kenyang. Ulang kali saya katakan. Nanti pada saatnya kita tidak butuh kenyang lagi, tidak butuh nasi lagi, tidak membutuhkan gurihnya nasi, tidak membutuhkan lagi manisnya gula, tidak lagi membutuhkan terangnya lampu, tidak lagi membutuhkan segarnya udara, tidak lagi. Di saat itu yang dirasakan dibutuhkan adalah maghfirah, ampunan Allah. Inilah. Itu akan mulai dirasakan waktu sudah mulai sekarat. Kalau roh sudah mulai diambil di ujung kaki, ini kebutuhan ini mulai terasa. Pelan-pelan dicabut. Apalagi kalau sudah mulai separuh roh sudah lihat ke sana. Ya Allah ya Rabb. Inilah, kita bakal mengalami yang semacam itu. Sekarang orang mengatakan kalau ampunan, bayangkan Pak. Maghfirah itu dari kata ghafaro yaghfiru. Ghufron, maghfiratan. Maknanya apa? Menutup. Menutup apa? Begini contohnya. Ini katakan tanah. Tanah ada sampah, disapu, dikumpulkan, lalu tanahnya digali. Sudah digali, si sampah dimasukkan. Setelah dimasukkan, ditutup pakai tanah. Perbuatan menutup ini namanya ghafaro. Hal menutup ini namanya maghfirah. Sehingga apa? Halaman yang kotor kelihatannya bersih. Besok waktu kita menghadap Allah,
kotoran kita sudah diampuni, bersih kalau sudah dapat maghfirah. Ini yang kita butuhkan. Siapa sih yang mulus ini model kayak begini semua? Gak ada yang mulus, ya. Ustadznya belum tentu mulus, ustadz juga manusia, ya toh? Ini lihat, waktu itu maghfirah, begitu dilihat bersih rekamannya, ini yang perlu diedit itu loh rekamannya, gitu. Itu. Nah, saya kira sampai di sini. Besok pagi kita lanjutkan, ya. Apa itu maghfirah? Mengapa kok dapat maghfirah? Dan bagaimana dapat bebas dari api neraka? Inilah. Jadi besok kita lanjutkan. Sekian, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.